Tiba-tiba ada yang mengetok dari samping. Buka! Buka! Ketok lagi dengan kasar, saya buka kaca saya. Nggak tahu dia nodongin pistol kepala saya, disuruh saya minggir. Apa itu? Bawa sini. Cepat! Periksa. Siap, Dan. Turun kamu. Turun. Dan, Hutau, Dan. Kamu sudah lama jadi target kami. Saya masih pikiran saya waktu itu jujur aja masih bisa bebas. Tapi ternyata tidak bisa. Keluarga saya, kalau saya bilang ya, saya cerita itu dari keluarga yang baik-baik sebenarnya. Bukan keluarga yang broken home, bukan dari keluarga yang istilahnya yang hancur lah. Kamu dari mana aja? Kok baru pulang jam segini? Banyak tambahan pelajaran mah di sekolah. Ya sudah makan dulu. Iya mah, nanti dulu ya. Untuk saat itu, saya sih orang yang menutup dengan cantik ya. Keluarga tidak tahu sama sekali apa yang saya lakukan di luar. Dia tidak meraka-raka yang macam-macam. Dia anak ketiga yang saya pikir ya termasuk anak yang baik. Yang keluarga tahu, saya ada orang anak baik-baik, saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah melakukan macam-macam. Ya karena saya sudah kecanduan putau, jujur itu kebutuhan saya makin meningkat. Dari saya hanya pakai, istilahnya cuma dulu uang jajan saya cukup untuk beli putau, sampai saya lihat kok kebutuhan saya makin meningkat ya. Jadi dari awalnya misalnya saya cuma pakai 20.000 sehari, kok dari 50.000 jadi 100.000 per hari. Akhirnya saya mulailah pertama untuk menjual barang. Pertama saya jual seperti barang-barang punya saya, baju, PlayStation, jam, saya jual. Ini kamar berantakan amat sih. Nggak pernah dirapiin ya? Mama, ngapain? Mama lihat kamar kamu berantakan. Pengen Mama rapiin. Ngomong-ngomong PS yang dibeliin papa kamu kemana ya? Kok nggak ada di kamarmu? Kalau ditanya, ini mana nih barang ini PS? Nggak tahu. Karena mereka percaya saya orang baik-baik, maka mereka menuduh yang lain. Mungkin diambil pembantu saya, apa diambil sama siapa. Setiap hari saya mesti bangun pagi, mesti pakai putau. Terus habis itu mesti cari uang untuk beli putau. Saya jenuh. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya, "Pak, saya juga pakai putau." Karena posisi saya waktu ngomong itu, kakak saya juga lagi direhab. Pak, aku juga make, Pak. Perasaan saya waktu Julian mengaku, saya tidak percaya. Sangat tidak percaya. Hancur saya kaget, sangat kaget. Ya pertama saya ngomong, saya mengakui saya pemakai putau, di otak saya tuh orang tua saya tuh akan marah. Tapi ternyata yang mereka lakukan ya berbalik dengan apa yang saya pikirkan. kita sembuhin bareng-bareng ya. Kita ke rehabilitasi. Malah dia peluk saya, dia mengampuni saya malahan, disuruh saya berobat. Karena dia butuh saya. Karena
Saya tahu bahwa dia itu terpengaruh. Dia sangat butuh orang tuanya. Lalu saya dimasukkan ke rehab saya yang pertama kali. Setelah dari rumah sakit itu saya keluar ya berubah sih, hanya untuk beberapa bulan saja. Julian, untuk sementara ini kamu jangan main keluar dulu ya. Nanti kamu terpengaruh lagi sama teman-teman kamu. Dengan segala macam yang dia lakukan, sepertinya saya tahu dia sudah sembuh. Tetapi saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Ya tapi karena pergaulan, saya kembali ke pergaulan saya. Saya tidak ditawari lagi loh, tapi saya mencari lagi. Tiba-tiba saya pengen. Saya cari lagi namanya Putau itu. Terjemus lagi lah saya. Yang saya rasakan sih ya, itu sugesti saja sih. Sugesti saya untuk memakai lagi. Halo Ton, kamu di mana? Halo. Lah, kata lo, gue nggak boleh telepon lo lagi. Ini malah lo nelpon gue. Udah, jangan banyak bacot. Gue lagi butuh barang. Ya udah, ketemuan tempat biasa aja. Ya oke, ketemuan di tempat biasa ya. Oke. Waktu saya telepon, bapak saya datang. Saya berangkat langsung ke kantor polisi dan melihat dia ditangkap. Julian, kamu yang sabar di sini ya. Papa sedang usahakan yang terbaik. Papa sudah hubungi rekan-rekan Papa supaya kamu cepat bebas dari sini. Dan saya masih percaya papa saya pasti bebasin saya. Dia bilang, papa kan berusaha terbaik waktu itu. Berusaha dengan cara yang kita bisa lakukan. Di antaranya saya menghubungi pengacara, menghubungi teman, mencari tahu, dan memohon kepada pimpinan di situ untuk memberikan keringanan, bahkan dibebaskan. Namun tidak berhasil. Ya waktu itu karena barang bukti juga lumayan besar, saya tidak bisa bebas. Saya masih diproses sampai tahap pengadilan dan tahap selanjutnya. Sudah ya nak, jangan terlibat lagi sama narkoba. Iya mah, nggak lagi. Papa pesen ya, kamu jangan bergaul lagi sama teman-teman kamu yang pemakai itu. Sudah kasih nasihat, bahkan saya bilang wanti-wanti bahwa ini kalau terjadi lagi, papi bisa nggak tahan lagi. Itu yang saya katakan, dan dia berjanji kepada saya untuk tidak melakukannya lagi. Ya kalau dulu sih setelah saya berobat, setelah saya rehabilitasi ya pasti ada harapan itu. Ada sebesit pikiran, saya ingin memberikan kepercayaan mereka. Saya tahu kepercayaan itu mahal. Saya ingin memberikan kepercayaan mereka, tapi tanpa saya sadari, saya jatuh lagi ke Putau. Dan itu berulang-ulang kali seperti itu terus. Tonton, depan ada apotek tuh. Hampir aja dulu bentar. Oke. Gue mau beli jarum suntik dulu. Siap. Waktu itu teman saya pengen beli jarum suntik. Setelah antar, saya nunggu dalam mobil. Teman saya keluar beli jarum suntik. Tiba-tiba saya lihat ada orang merokok depan mobil saya. Dan saya ingat, orang yang merokok depan mobil saya itu ada polisi dulu yang pernah menangkap saya. Saya langsung bilang teman saya menyetir, tancap gas. Teman saya yang beli jarum suntik itu tertangkap. Tapi saya nggak berhasil ditangkap waktu itu.
Bro, gantian bro. Oke. Main aman ya. Yoi. Tiba-tiba bapak saya telepon, kamu di mana? Saya bilang, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Jangan pulang malam-malam ya. Saya nggak tahu bapak saya telepon itu. Oke, Pak. Tiba-tiba bapak saya telepon lagi. Dengan ada yang beda. Kamu di mana? Akhirnya saya kontak kembali, saya jelaskan sama dia bahwa ada yang mencari. Saya masih bilang, oh lagi di jalan cari handphone waktu itu. Ngomong, jangan bohong. Semua polisi sudah ada di rumah. Saya langsung deg-degan. Terus saya mesti ngapain, Pak? Jangan pulang. Ya udah, aku di jalan aja. Melihat itu, saya punya pemikiran bahwa pertama kali Julian tidak boleh ada di Jakarta. Dan kebetulan saya dapat informasi ada satu rehab. Kamu pilih mana? Rehab ini di Jakarta atau Rumah Damai di Semarang? Karena saya pikiran saya Jakarta itu dekat. Saya bilang, saya mau rehab ini di Jakarta. Saya nggak mau ke Rumah Damai. Saya nggak mau ke Semarang. Saya bilang tidak. Dia besok pagi harus ke Semarang. Tidak ada pilihan. Pagi-pagi benerul, akhirnya saya ke Semarang. Saya bingung sih sebenarnya. Masuk ke daerah yang saya nggak pernah samperin. Apalagi saya dibawa ke Rumah Damai itu kan daerahnya hutan. Dari gunung-gunung. Saya bingung, saya mau dibawa kemana? Dalam kondisi sakau lagi. Aduh, badan sakit apa. Nggak tahu kenapa sampai di Rumah Damai itu sakaunya hilang. Jadi saya nggak begitu merasa sakit. Apalagi diterima dengan kedua Papi Mami yang saya sebut ya, pengurus Rumah Damai itu Papi Mami Mulyadi, dengan tangan terbuka. Selamat datang di Rumah Damai. Kami adalah papi dan mami kamu dan semua saudara-saudara. Silakan. Selamat datang. Beliau adalah seorang figur, seorang bapak, pelayan. Dia memberikan anak-anak didiknya itu dengan hati. Saya ikut waktu itu ada Rumah Damai, ada namanya The School of Act ya, sekolah Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita ini ibarat sampah, sampah dalam masyarakat. Ada pembicara, saya ingat yang ngomong, orang anggap kamu sampah sebenarnya, sampah masyarakat. Tapi sekarang kamu akan jadi pemulung sampah itu. Marilah saudara-saudara, kita buka Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Dia berbicara tentang Yosua, dan dia berbicara tentang janganlah takut, jangan kecut. Yosua 10 ayat 25, kuatkanlah teguhkan hatimu, jangan tawar hati, jangan takut terhadap musuhmu. Di situ langsung saya mendapat rema, saya nggak perlu takut dengan namanya musuh-musuh saya. Dalam arti ya narkoba itu ya, saya mesti stand firm, saya mesti berdiri, saya mesti hadapi itu semua. Sejak saat itu saya mendapat kayak macam kebangunan rohani saya sendiri. Saya berdiri, saya bilang ke Tuhan, oke Tuhan, saya akan hadapi ini, saya akan berdiri. Saya tuh orang yang jatuh bangun berkali-kali. Tapi kok masih ya, dia masih mengangkat saya dari kotoran itu. Setiap pagi kami berlutut dan menyerahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bisa mengubahkan dia, bukan kami. Sorry. Dulu saya berpikir saya adalah kuat. Itu yang buat saya jatuh, kesombongan saya sendiri. Sekarang saya sadar, lebih baik saya menghindar. Saya menghindar jauh dari teman-teman saya yang dulu. Saya menghindar jauh ke Semarang. Dan saya tidak mau sama sekali menyentuh barang itu lagi. Julian mau menatap masa depan bersama Tuhan Yesus. Dia yang pelihara Julian di sini.
Oke, Pak. Saya menyadari sekarang penghargaan terbesar itu dari Tuhan. Dan saya sekarang sudah bersyukur. Saya sudah lepas dari narkoba ya selama 9 tahun. Itu prestasi bagi saya, prestasi yang sangat besar untuk saya. Saya lihat perubahan total. Dia seorang pria yang bertanggung jawab. Luar biasa, luar biasa. Seorang seperti Julian, Tuhan sudah jamah sedemikian rupa sehingga dia berubah. Ya, saya sekarang sih baru sadar ya, kalau saya itu mempunyai Tuhan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat baik pada saya. Anugerahnya itu besar bagi saya. Apalagi sekarang saya ditambah satu anugerah. Saya diberikan keluarga yang baik. Saya ada seorang istri yang baik, yang memperhatikan saya, dan seorang anak yang sangat lucu, sangat baik. Julian yang saya kenal sekarang sih Julian yang perhatian dengan keluarga, dia bapak yang baik buat anak dan suami yang baik buat istrinya juga. Ya, saya nggak pernah kirain sih dari dulu itu saya mempunyai satu keluarga kecil sendiri. Sekarang Tuhan memberikan saya yang lebih daripada saya bayangkan. Saya lihat Tuhan menjawab doanya dia gitu kan. Memang doa kami bersama, tetapi dia yang lebih sering berdoa untuk dikaruniai anak. Sehingga ya puji Tuhan lah tahun kemarin kami dikaruniakan seorang anak laki-laki. Keluarga saya pun, bapak saya pun sekarang mama bapak saya pun udah tenang. Dia tidak ada beban. Dia tidak ada beban untuk anaknya yang terkena narkoba lagi. Sampai saat ini apapun yang terjadi itu adalah kemurahan Tuhan. Sekarang saya tidak menyesal bahwa Tuhan itu sangat baik, amat baik, teramat baik. Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Dia yang mengampuni saya, dia yang mengangkat saya dari kotoran, dia mati di kayu salib untuk saya, untuk kita semua. Dan dia yang tidak jemu-jemunya selalu berada di sisi saya, dimanapun saya berada itu.